Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Savitri dari kelas 509 Universitas Pamulang yang mempresentasikan tentang kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Kesalahan peramalan menurut Hanke dan Windsor. Di dalam teknik forecasting yang menggunakan data kuantitatif sering terdapat data berupa runtun waktu tertentu, yang dimana biasa terdapat error atau kesalahan yang dilakukan oleh teknik forecasting. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode untuk mengukur seberapa besar error atau kesalahan yang dapat dihasilkan oleh metode-metode forecasting untuk dipertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan. Ada pula kegunaan dari metode mengukur error forecasting, yaitu yang pertama, mengkomparasi akurasi dari dua atau lebih metode forecasting yang dipakai. Yang kedua, mengukur reliabilitas dan manfaat dari metode forecasting yang dipakai. Yang ketiga, mencari metode forecasting yang paling optimal bagi organisasi atau perusahaan. Mengukur tingkat kesalahan peramalan. Yang pertama ada mean absolute deviation. Mean absolute deviation mengukur akurasi dari forecast dengan membuat sama rata dari besarnya kesalahan perkiraan yang dimana setiap forecasting memiliki nilai absolut untuk setiap errornya. Nah, rumusnya seperti ini. Dengan keterangan AT nilai aktual, FT nilai peramalan, dan N jumlah peramalan. Yang kedua ada mean square deviation. Menurut Minitab Inch mengatakan, mean square deviation biasanya dipakai untuk mengukur akurasi dari nilai time series yang mau dihitung, di mana MSD biasanya memiliki efek lebih besar dibandingkan MID. Rumusan yang dipakai untuk menghitung MSD yaitu seperti ini dengan keterangan sama seperti rumus sebelumnya. Yang ketiga ada mean absolute percentage error. Mean absolute percentage error dihitung dengan cara mencari error atau kesalahan absolut di setiap periode yang dimana dibagi dengan nilai observasi yang aktual pada periode itu, dan dibuat rata-rata dari absolute percentage error tersebut. Rumus yang dipakai untuk menghitung MAPE yaitu seperti ini dengan keterangan sama seperti rumus sebelumnya. Nah, contoh dari ketiga itu ada berikut ini merupakan tabel penjualan PT Chain Nusantara. Dengan penjualan, maksud saya, di sini ada bulan, terdapat 6 bulan, penjualan, dan peramalan. Hitunglah MID, MSI, dan MAPI. Dengan rumusnya seperti ini, kita hitung bagian yang atasnya dulu. Yang ininya dulu ya, yang dihitung. Jadi kita langsung ke bulan kedua, karena bulan pertama peramalannya di kosong. Jadinya kita harus hitung di bulan yang langsung di bulan yang kedua. 250 dikurang 255 sama dengan 5. Begitupun ngitung seterusnya. Nah, hasil dari ini jumlahnya 70. Nah, AT dikurang FT kan hasilnya 70. N 5. Kenapa 5? Karena yang dihitung hanya bulan 2 sampai bulan 6. Karena peramalan yang di bulan pertama itu tidak ada. Hasilnya 14. Kita mau hitung yang MSI-nya. Sama. Nih, yang pertama sama dikosongkan. Tapi bedanya di sini hasil dari 250 dikurang 255 dipangkatkan 2. Jadinya seperti ini.
dengan jumlah 1450. Jadi 1450 dibagi 5 hasilnya 290. Selanjutnya kita akan menghitung MAPE. Caranya 100 dikali deviasi absolut dibagi aktual. Seperti ini. 100 dikali deviasi absolutnya yang tadi tuh yang jumlahnya tuh min 5 dibagi 250. Berarti dibagi ini. Hasilnya 2,00%. Dan begitu pun seterusnya. Lalu kita jumlahin hasil ini menjadi 22,47%. 22,47% dibagi 5 sama dengan 4,49%. Metode regresi dan korelasi. Persamaan regresi dan korelasi. Maaf, maksud saya persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan persamaan matematika yang memungkinkan peramalan nilai suatu perubahan tak bebas dependent variable dari nilai perubahan independent variable. Jenis persamaan regresi itu ada dua. Yang pertama regresi linear. Regresi linear pun dibagi dua. Yang A ada regresi linear sederhana dengan rumus Y dikurang A ditambah BX. Y itu perubahan tak bebas, X itu perubahan bebas, A konstantan, dan B kemiringan. Yang B ada regresi linear berganda. Nah, yang kedua ada regresi non-linear. Di situ ada regresi eksponensial. Kali ini kita membahas tentang regresi linear sederhana. Metode kuadrat kecil merupakan metode yang paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum regresi linear sederhana, Y sama dengan A ditambah BX. Y merupakan perubahan tak bebas, X merupakan perubahan bebas, A konstantan, dan B kemiringan. Penetapan persamaan regresi linear menggunakan dua rumus. Yang pertama kita harus menghitung B-nya dulu, lalu kita menghitung A-nya. Contoh regresi linear sederhana. Berikut ini merupakan data biaya promosi dan penjualan baju muslim PTC Nusantara periode 2011 sampai dengan 2016. Hitungan perkiraan penjualan jika promosi yang dikeluarkan sebesar 10 juta rupiah. Di sini ada biaya promosi dalam bentuk jutaan rupiah dan penjualan dalam bentuk jutaan rupiah. Penyelesaiannya. Pertama, pencari persamaan, regresi, dan T hitungnya. Di sini biaya promosinya merupakan X, penjualannya Y. Jadi kita mencari X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kita kalikan dulu 3 dikali 6, 18, dan seterusnya, lalu dijumlahkan. Lalu yang X-nya pangkat 2 berarti 3 pangkat 2, 9, 5 pangkat 2, 25, dan seterusnya lalu dijumlahkan. Terus yang kedua, Y pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36, 7 pangkat 2, 49, dan seterusnya lalu dijumlahkan. Ini semua dalam jutaan rupiah. Diketahui tadi yang jumlah Y 52, jumlah X 22, jumlah X pangkat 2 88, jumlah Y pangkat 2 474, dan jumlah X Y 196. Kita hitung B-nya dulu. Ini rumusnya, lalu kita masukkan. N itu jumlah datanya, ada 6. Kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam sini. Lalu jumlahnya 0,72. Menghitung yang A.
Nah, rumus A seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Lalu jumlahnya 6,03. Nah, kita sudah menghitung A dan B-nya, lalu persamaan regresi linearnya. Langsung kita masukkan saja. Yang A tadi 6,03 kita masukkan di sini, yang B 0,72 kita masukkan di sini. Nah, kita hitung. Y sama dengan 6,03 ditambah 0,72 X. Kita turunkan. 10 juta dari mana? Dari penjualan, maksudnya dari biaya promosi yang dikeluarkan. 10 juta rupiah. Jadi 6,03-nya kita turunin dulu. Nah, kita hitung yang ini dulu. 0,72 dikali 10 sama dengan 7,2 dan hasilnya 13,23. Jadi, jika biaya promosi yang dikeluarkan sebesar 10 juta rupiah, maka penjualannya sebesar 13.230.000 rupiah. Korelasi linear sederhana. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel. Sedangkan analisis korelasi sederhana yaitu analisis korelasi yang hanya melibatkan dua variabel atau bivariat. Kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya yaitu korelasi linear positif ataupun linear negatif. Jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel yaitu yang pertama, korelasi positif. Adalah korelasi dua variabel apabila variabel independen meningkat atau turun, maka variabel dependen cenderung untuk meningkat atau turun. Korelasi negatif adalah korelasi dua variabel apabila independen meningkat atau turun, maka variabel dependen cenderung untuk turun atau meningkat. Sebaliknya yaitu. Terus yang ketiga tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Yang keempat ada korelasi sempurna, adalah korelasi dari dua variabel yang benar-benar terjadi. Koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana dinyatakan dengan R kecil. Merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Nah, rumusnya seperti ini. Dengan keterangan, X merupakan variabel independen, Y variabel dependen, N banyaknya sampel, dengan nilai dari R antara -1 dan 1. Selanjutnya, menurut Sarwono, interval korelasi antara variabel ada 6. Yang pertama, R sama dengan 0 yang artinya tidak ada korelasi. Yang kedua, kurang dari 0 sampai 0,25 yang artinya korelasi sangat lemah sekali. Yang ketiga, kurang dari 0,25 sampai 0,50 yang artinya korelasi cukup. Yang keempat, kurang dari 0 sampai 50. Yang keempat, 0,50 sampai 0,75 yang artinya korelasi kuat. Yang kelima, kurang dari 0,75 sampai 0,99 yang artinya korelasi sangat kuat. Yang keenam ada R sama dengan 1 yang artinya korelasi sempurna. Lalu selanjutnya koefisien determinan. Koefisien determinan sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependen. Secara sederhana, koefisien determinan dihitung dengan menguadratkan koefisien korelasi. Menurut Sugiono, interval koefisien determinan yaitu yang pertama ada 0% sampai 19,9%, yang artinya sangat lemah. Yang kedua ada 20% sampai 39%, yang artinya lemah. Yang keempat ada 40% sampai 59,9%, yang artinya sedang. Yang keempat ada 60% sampai 79%, yang artinya kuat. Yang kelima ada 80% sampai 100%, yang artinya sangat kuat.
contoh koefisien korelasi dan determinan. Setelah kita tadi kan kita sudah menghitung persamaan regresi. Y sama dengan 0,3 ditambah 0,72X. Hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinan. Nah, dari data ini semua kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi ini rumus R kecil. Kita masukkan datanya. Dari yang ini kita masukkan ke sini. Lalu jumlahnya 0,407. Lalu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai R kecil sama dengan 0,407 menunjukkan bahwa perubahan X yaitu biaya promosi dan Y yaitu penjualan baju muslim berkolerasi linear yang positif dan cukup. Lalu R besarnya R kecil pangkat 2 sama dengan 0,407 pangkat 2 sama dengan 0,165. Kita persentasikan menjadi 16,5%. Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh meskipun sangat lemah antara variabel X terhadap Y sebesar 16,5% dan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui. Lalu koefisien korelasi Rank-Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan data minimal ordinal atau data numerik, interval atau rasio, namun tidak mendistribusikan normal. Korelasi Spearman dinotasikan dengan RS. Terdapat dua hal yang dibahas dalam korelasi. Pertama, mengukur derajat keeratan hubungan. Nah, di dalam sini ada 3 poin. Yang pertama, nilai koefisien korelasi berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Yang kedua ada korelasi positif, koefisien antara 0 sampai 1 menunjukkan arah hubungan yang sama atau berbanding lurus. Yang ketiga ada korelasi negatif, yaitu koefisien antara min 1 sampai 0 menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau berlawanan. Nah, yang kedua kita menguji signifikasi hubungan atau uji hipotesis. Dalam menghitung korelasi Spearman, data harus dalam bentuk ranking. Sehingga jika data masih bertipe numerik, maka harus dikonversikan menjadi bentuk ranking. Rumusnya, jika tidak ada angka kembar atau angka yang sama, kita menggunakan rumus yang seperti ini. Dengan keterangan RS koefisien korelasi rank, DI merupakan selisih ranking antara X, ranking X, dan Y merupakan ranking Y, dan N itu jumlah data. Yang kedua ada, jika ada angka kembar atau sama, kita menggunakan rumusnya seperti ini. Lalu kita hitung satu-satu. Kita menghitung jumlah X pangkat 2-nya dulu, lalu menghitung jumlah Y pangkat 2, lalu kita menghitung TX-nya. T merupakan observasi yang sama. Nah, interval keeratannya sama dengan koefisien korelasi sederhana. Ujian signifikasi korelasi Spearman. Yang pertama, tentukan hipotesisnya, yaitu HO RS sama dengan 0 yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Lalu HA RS tidak sama dengan 0 yang artinya ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Terus yang kedua, tentukan taraf signifikansinya alfa dengan cara mencari tabel T dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Terus kita pakai statistik uji.
dengan rumus seperti ini. Dengan kriteria uji, jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HA diterima. Lalu contoh koefisien korelasi Range-Spearman. Manajer personalia PTC Nusantara ingin mengetahui apakah ada hubungan antara sikap karyawan dengan kepuasan kerja. Untuk itu, diambil 10 karyawan sebagai sampel yang kemudian dinilai sikap dan kepuasan kerja dengan skor 1-100. Nah, berikut ini datanya. Jadi sikap karyawan itu X, kepuasan kerja itu Y. Dari data tersebut akan diketahui apakah ada hubungan antara sikap karyawan dengan kepuasan kerja dan jika ada seberapa jauh hubungan tersebut. Gunakan taraf 5%. Penyelesaian. Pertama kita hitung koefisien korelasi Spearman. Karena ini merupakan, kita lihat dulu datanya. Ini tidak ada yang sama. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Dengan menggunakan rumus yang pertama, kita hitung dulu rank X-nya. Kita cari yang paling kecil. 20 merupakan paling kecil, jadi kita ranknya nomor 1. Lalu kita cari lagi yang paling kecil. Nah, 21 ranknya 2, dan seterusnya seperti itu ya, dicari dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus rank Y sama, dicari dari yang paling kecil dulu baru ke yang paling besar. Di sini yang paling kecil 67 dan yang paling besar 92. Terus DI, bagaimana cara menghitung DI-nya? Yaitu 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Yaitu menghitung DI itu RX dikurang RY. Begitu seterusnya ya dihitungnya. Pakai rumusnya RX dikurang RY. Nah, untuk yang DI pangkat 2, jadi DI-nya min 2 dipangkatin 2 jadinya 4. Dan seterusnya dengan jumlah 54. Di sini kan hasilnya DI-nya itu 0, jadi nggak apa-apa. Kita kan hanya butuh DI pangkat 2. Jadinya nggak apa-apa kalau DI-nya 0 atau berapapun. Lalu kita masukkan rumusnya. 6 itu dari rumusnya ya. DI pangkat 2 jumlahnya 54, N-nya 10, lalu 10 pangkat 2 dikurang 1. Jadi RS-nya itu 0,672. Berdasarkan Sarwono, interval keratannya itu kuat. Nah, penyelesaian 2 dengan hipotesis. Berarti HO, RS sama dengan 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap karyawan dengan kepuasan kerja. Lalu HA, RS lebih dari 0, yaitu ada hubungan yang signifikan dan positif antara sikap karyawan dengan kepuasan kerja. Taraf signifikan. Alfanya itu 5% yang kita desimalkan dulu, yaitu menjadi 0,05%. Nah, DF-nya, N-nya berapa? Tadi kita datanya ada 10, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi, T tabelnya 1860. Tadi statistik ujinya rumusnya seperti ini, kita masukkan data-datanya, angka-angkanya. Lalu jumlah T-nya itu 2567, yang artinya T hitung. Jadi, kriteria ujinya itu jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulan, karena
2.567 lebih dari 1.860, maka HO ditolak. Dan kenapa hipotesisnya bisa HA? Karena RS lebih dari 0. Tadi kita sudah menghitung kan, RS itu 0,672. Yang artinya RS lebih dari 0, berarti ada hubungan yang signifikan dan positif antara sikap karyawan dengan kepuasan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.